Barang siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya dan dia tahu ayah yang sebenarnya siapa, maka surga terharamkan untuknya. Surga terharamkan untuknya. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan julukan hai kafir, ya, hai musuh Allah, dalam beberapa riwayat lain hai munafik. Ada salah satu ulama bernama atau berjulukan At-Taibi, ya, rahimahullah, beliau mengatakan begini, siapa saja yang berloyal kepada satu kaum tanpa izin walinya, ini dia bicara tentang masalah budak, nanti ada kita bahas tentang ayah ya. Yang nampak dari ungkapan ini adalah bagi seorang hamba saya yang telah dimerdekakan, karena ungkapan tersebut dihubungkan dengan ungkapan siapa saja yang mengaku bapaknya kepada selain, siapa saja yang melaku nasab kepada selain bapaknya. Karena penyatuan keduanya dalam riwayat itu menyebutkan bahwasanya sama saja pembebasan budak ini mirip dengan penghilangan nasab. Karena kan budak yang dibebasin itu dia seperti punya hubungan nasab, maula ini kayak penisbatan kepada pembebasnya, dan sudah pernah kita jelaskan tabligh kabar kita ya. Kalau antum bebasin budak dan antum menjadi maulahnya, kapan budak antum meninggal dan dia orang kaya, antum termasuk salah satu ahli warisnya. Padahal kita tidak ada hubungan kekerabatan sebelumnya. Nah itu menandakan memang berarti ada sesuatu yang sangat kuat relevansi antara keduanya gitu ya. Kemudian juga ada penjelasan yang lain ya, berhubungan dengan masalah ini, yaitu adanya orang-orang ya, yang coba menisbat atau menghapus nisbat nama ayahnya karena benci, karena marah saja. Marah. Kadang-kadang dengan marah-marah yang kecil saja. Contoh, antum marah terus tiba-tiba nama antum misalnya Ahmad bin Yusuf. Ah, ayah saya ini suka pukul saya. Udah Ahmad saja. Nama Yusuf saya hapus saja. Dia cuma niat begitu, dia bukan menghapus secara umum, kena emosi saja. Perhatikan hadisnya, ini luar biasa tegasnya. Kata Nabi SAW, la targabu an abaikum. Jangan pernah kalian benci ayah-ayah kalian. Seburuk apapun perbuatannya. Ya. Dia fisiknya nggak boleh kita benci. Perbuatannya boleh. Karena dalam Islam membenci perbuatan maksiat boleh. Ada orang berzina yang kita benci zinanya bukan fisiknya. Kalau dia sudah tobat kita lupakan. Kan gitu. Karena yang salahnya sudah ditinggalkan. Kan seperti itu. Ada orang kafir memerangi Islam. Tiba-tiba dia masuk Islam. Ya udah selesai. Karena penyebab yang disuruh kita benci, kekufuran dia sudah hilang. Kan gitu. Jadi bukan fisiknya. Apalagi kalau orang tua kita. Kata Nabi SAW, jangan pernah kalian benci ayah kalian. Faman ragiba an abihi fahuwa kafir. Siapa yang benci ayahnya, dia telah kafir. Dan di sini kufurnya adalah seperti yang kita jelaskan, kufur yang kedua. Yaitu kufur dosa besar. Kecuali dia menghalalkan. Dia mengatakan, ah enggak apa-apa. Allah haramkan enggak boleh ganti nasab. Enggak apa-apa. Nah dia halalkan baru jadi kufur. Yang keluar dari agama gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga tegas sekali tentang terharamkannya surga bagi orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Kata Nabi SAW, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya dan dia tahu ayah yang sebenarnya siapa, maka surga terharamkan untuknya. Surga terharamkan untuknya. Jadi ini hadis-hadis yang sangat tegas ya, berhubungan dengan masalah apa yang kita bahas ini ya. Dan ini hadis yang terakhir kita baca diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana tegasnya ya penyampaian dalam syariat tentang tidak bolehnya orang untuk menisbatkan diri kepada yang bukan miliknya, kan ini bukan milik nasab dia ya. Ada lagi hadis yang lain, dan hadis ini disebutkan dalam As-Sahihain juga. Kata Nabi SAW, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Tidak ada seseorang ya, yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya kecuali dia, dan dia tahu kecuali dia kufur. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa atau satu kaum yang mengaku-ngaku ya, nasabnya dinisbatkan kepada suku tersebut, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya di api neraka. Nah sedikit saya ingin tambahkan atau ta'likkan di sini ya, berikan tambahan. Jadi ada orang kadang-kadang mungkin dia tidak faham, mudah-mudahan karena tidak faham. Tapi dia coba mendatangkan nama orang yang dia ingin ambil dengan bapaknya orang itu. Ya. Pernah dengar enggak nama Saddam Hussein ya?
Presiden Mesir, Presiden Irak dulu ya. Saddam nama dia, Hussein namanya siapa? Ayahnya, ayahnya dia. Tapi karena dia mungkin kagum, dia kasih nama anaknya Saddam Hussein. Nama Saddam sama nama ayahnya sekalian. Jangan sampai masuk ke bab itu. Nasab ayahnya orang gitu ya. Contoh saja ya. Jadi jangan. Atau kabilah suku. Kita tidak ada hubungannya dengan suku itu, tapi kita nisbatkan. Ini hadisnya tentang masalah juga penisbatan suku. Ya. Pernah ada orang datang sama saya mengatakan, Ustaz, ini anak saya namakan Khalid Basalama. Kenapa Pak? Khalid saja nggak apa-apa, dan jangan niatnya seperti saya ya. Niat seperti Khalid bin Walid biar jadi seperti sahabat. Saya banyak kesalahan gitu, banyak kekurangan. Dan Basalama jangan, karena ini nama suku. Penisbatan nama kepada suku itu jangan masuk dalam larangan hadis gitu kan. Karena itu memang harus nisbatnya kepada suku tersebut kan gitu. Nah itu yang disebutkan dalam hadis ini gitu. Nah ini yang kita jelaskan atau berhubungan dengan masalah ini. Dan ada juga lafaz yang lain. Inna min a'zamil firan yadda'i rajul ila ghairi abih. Sesungguhnya di antara dusta yang paling besar adalah seseorang menisbatkan diri kepada selain bapaknya gitu ya. Au yura ainuhu malam tara ya. Atau dia menceritakan sesuatu seakan-akan matanya lihat tapi matanya tidak lihat. Au yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul. Atau dia mengucapkan ini Nabi bersabda tapi Nabi tidak pernah bersabda. Nah di sini kita tambahkan lagi salah satu contohnya dalam hadis ini adalah orang bohong tentang sesuatu. Kamu pernah ke sana? Saya pernah ke sana. Pernah ke Amerika kah? Pernah kemana kah? Seakan-akan dia pernah lihat dengan mata kepala untuk mengangkat nama baiknya di masyarakat. Padahal sebenarnya tidak pernah. Atau dia ngaku-ngaku pernah mimpi lihat Nabi kah, gitu kan? Atau dia pernah lihat apa dalam mimpi, padahal bohong, dia nggak pernah lihat. Untuk apa semuanya? Seorang muslim itu teman-teman ini pernah kami sampaikan ya, sebuah prinsip dasar. Harus yang nampak, dan nampak ini sama dengan yang di dalam antum. Antum senyum sini senyum juga hatinya. Benar. Begitu, memang kita tulus. Kalau kita marah ya kita marah, nggak usah berwajah dua. Dan kita marahnya jelas dalam agama. Sesuatu kalau ada terjadi pelanggaran agama atau ada hak kita yang kita harus ambil, oke, silakan, gitu kan. Jadi tidak perlu kita berwajah dua. Ini pernah saya bahasakan ya. Tidak perlu antum ditanya, lapar nggak? Enggak kok, karena nggak enak. Enggak, iya saya lapar. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Apa yang jadi masalah kalau antum bilang antum lapar? Nanti hanya kelaparan di luar, nyesel tadi coba saya bilang. Biasa aja gitu kan. Karena itu bukan aib. Bukan sesuatu yang aib, bukan harus yang kita hindari gitu ya. Contohnya, apa saya ditanya jawab jujur. Gak ada masalah, gitu kan. Karena jangan sampai nanti kita masuk ke satu bab bohong, tapi kita niatnya baik, gak bisa. Karena niat baik itu ketemu dengan perbuatan baik baru bisa ketemu satu kesatuan. Gak bisa orang, saya bohong demi untuk kebaikan. Bohong dosa, kebaikan bagaimana bisa ketemu ini? Hah? Racun sama susu, gimana caranya bisa ketemu? Jadi nggak boleh begitu ya, jujur saja. Ya, qulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Bicara saja, gentle, apalagi laki-laki di sini. Jangan jadi setengah laki-laki, takut, gitu kan. Jawab apa adanya, ditanya ya sudah. Iya kerjakan, tidak, kerjakan iya. Tak tanggung jawab, tidak kerjakan ya bilang tidak, kan gitu. Selesai. Kemudian potongan yang keduanya. Ini juga berhubungan dengan bahasan tadi kita. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Dan siapa yang mengaku-ngaku barang yang bukan punya dia, maka bukan dari golongan kami. Ini pernah kita jelaskan ya. Hati-hati dengan sabda Nabi SAW, falaysa minna, falaysa minni, bukan dari golonganku, bukan dari golongan kami. Ini bisa bermakna bukan di atas sunnah kami, bisa juga bermakna lebih tegas daripada itu. Berarti bukan orang muslim kan itu. Harus hati-hati sekali dengan masalah begini. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku. Seorang muslim tidak akan pernah mengaku. Saya pernah lihat sebuah cuplikan eksperimen di media. Rupanya ada satu orang barat non muslim. Dia buat cuplikan. Dia ingin tahu bagaimana perbandingan antara komunitas muslim sama bukan non muslim ya. Di negara-negara non muslim dia sengaja jatuhin dompet, jatuhin uang. Ternyata diambil sama orang-orang umumnya. Waktu dia pergi ke negara Islam, umumnya orang mengembalikan, tidak ada yang sentuh. Malah dikorek, itu barang kamu jatuh. Baru dia berikan tanggapan di situ. Dia bilang inilah perbedaan dasar antara komunitas muslim sama komunitas non muslim. Karena kita tahu dalam agama kita tidak boleh. Apalagi masuk dalam kategori dosa besar. Untuk apa? Kita mau curi untuk apa? Mau ngambil untuk apa? Menipu untuk apa? Saya pernah jelaskan teman-teman. Fahami baik-baik. Kapasitas tubuh kita ini terbatas sekali. Terbatas. Mulut kita 1 sendok nasi. 2 sendok sudah penuh. Antum mau curi makanan untuk apa?
Untuk apa? Kita makan satu piring sudah kenyang. Kalau kita biasakan usus kita sehari makan sekalipun cukup sebenarnya, kan gitu. Jadi tidak perlu banyak untuk apa? Antum tidur ukurannya kayak liang lahat persis. 1 kali 2 meter. Kalau 2 kali 2 ranjang itu sudah bisa guling-guling. Gitu. Lalu untuk apa curi tanahnya orang? Sekian meter, sekian hektar. Luar biasa untuk apa? Badan kita pakai baju berapa lembar? Paling 2. 1 baju kaos, 1 kemeja. Kalau pakai 3 lembar kepanasan itu. Hah? Sepatu 1 pasang. Kalau antum punya 2 pasang harus ganti dulu baru bisa. Bagaimana mau pakai double sepatu kan tidak mungkin. Jadi ada kapasitas untuk apa? Mau lebih-lebih ini untuk apa? Kan gitu. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah punya statement menarik tentang masalah dunia. Tapi jangan difahami negatif ya. Beliau mengatakan menggambarkan dunia. Harusnya seorang mukmin melihat dunia itu seperti WC. Beliau bilang begitu. Dia datang, dia buang hajatnya, dia keluar. Gitu kan. Jadi bukan tempat yang harus jadikan sebagai target berebut tanah, berebut jabatan. Untuk apa? Gitu. Orang cuma lewat, itulah sabda Nabi SAW mengatakan, ada apa aku dengan dunia? Karena perempuan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang penat, kemudian dia akan tinggalkan. Udah sebentar aja. Ya. Dan dengan antum beriman masalah akhirat ini luar biasa, antum jadi kecil semua dunia. Ada hak kita belum kita dapat, oh di akhirat saya akan ambil. Kan selesai, kan gitu. Sederhana sekali. Jadi hati-hati, karena di sini ada ancaman 2 bagi orang yang mengatakan ini barang saya tapi bukan barang dia. Kayak tanah, kayak makanan, kayak pakaian, apa saja gitu ya. Maka itu akan bukan dari golongan kami dan ditambah lagi. Wal yatabawwa maqadu minan nar. Dan dia harus pilih tempatnya di neraka. Ini luar biasa ancamannya nih ya. Artinya ulama mengatakan di sini ada ancaman dari Nabi SAW tentang ahli neraka. Dengan ancaman neraka. Kalau ancaman neraka itu ancaman paling besar udah. Karena gak ada ancaman lebih berat. Kalau laknat, siksa kubur itu masih di bawah. Kalau sudah neraka ini udah luar biasa. Ya. Dan ini sejalan demi untuk menyebarkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka dilarang kita untuk mengambil yang bukan hak kita. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim tepatnya. Kata Nabi SAW, "Lau utiyan nasu bida'wahum ladda'an nasu dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal bayyinata ala mudda'a." Kalau seandainya orang-orang itu diberi sesuai dengan pengakuan mereka sendiri, tentu mereka akan mengaku berhak atas darah atau nyawa orang lain. Saya dia bunuh orang lalu dia bilang ini yang bunuh kok. Kalau semua orang boleh mengaku-ngaku maka dia bisa celakakan orang lain gitu kan. Dia bisa fitnah orang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan maka orang akan mengaku berhak atas darah orang lain atau nyawa ataupun harta orang lain. Akan tetapi yang harus diterapkan kata Nabi SAW adalah wajib bagi orang yang menuduh mendatangkan bukti. Bayyinah. Harus ada bukti-bukti baru bisa gitu kan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alaihi. Penuduh wajib mendatangkan bukti dan orang yang tertuduh wajib untuk bersumpah dalam riwayat Tirmidzi. Di sini bagaimana Nabi SAW menekankan tentang tata cara yang paling tepat untuk menghadapi permasalahan, gitu ya. Kemudian potongan terakhir dari hadis adalah وَمَنْ دَعَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan julukan hai kafir, ya, hai musuh Allah. Dalam beberapa riwayat lain, hai munafik. Ya. Dan itu bukan seperti itu orangnya, maka akan kembali kepada si penuduhnya. Berarti di sini ada sebuah akhlak Islam yang mulia. Tidak boleh sembarangan vonis orang kafir. Kecuali dia memang dasarnya orang kafir ya. Dan kita niatnya pun bukan untuk menghina dia. Misalnya kita mengatakan, di negeri saya mayoritasnya orang-orang kafir. Dia cuma mau menginformasikan, itu tidak ada masalah. Mungkin dia tinggal di negara minoritas muslim ya. Kita sedikit, maka mayoritasnya orang non-muslim. Kita mengatakan saya tinggal di negara yang mayoritasnya orang kafir. Tidak ada masalah, karena istilah kafir lawannya orang beriman. Dan Allah mengatakan kuliah, ayuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia muslim, hanya karena benci lalu kita mengatakan kamu orang kafir. Ini bahaya. Bahasa ini, kalau dia tidak kufur, maka bisa kembali kepada si pengucapnya. Atau kita bilang munafik, nggak boleh sembarangan bilang munafik. Ingat ya, hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang 4 ciri orang munafik, perhatikan sabda Nabi SAW. Kalau salah satu dari 4 ini ada pada diri seseorang, berarti ada padanya tanda-tanda kemunafikan. Belum munafik.
Kalau dia bohong, dia bicara dia bohong. Kalau dia berjanji, dia pungkiri. Kalau dia berikan amanah, dia khianati. Kalau dia bertengkar, dia curang. Nah nanti kalau ada padanya empat-empatnya, baru Nabi bilang munafik tulen. Kan gitu. Berarti tidak boleh sembarangan. Hanya karena bohong, kamu munafik nih. Atau janji nggak ketemu, datang, kamu munafik. Dan ingat sabda Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Selalu cari alasan yang tepat untuk saudaramu. Mungkin teman kita janji dia lupa, kita ingatkan. Jangan langsung main di vonis saja ya, dan sembarangan main tuduh-tuduh. Nah ini harus hati-hati sekali. Jadi hadits ini juga memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita ya. Begitu juga dengan musuh Allah. Tidak boleh karena dia ahli maksiat, dia pezina, dia pencuri. Oh kamu ini musuhnya Allah, nggak boleh. Ya. Justru teman-teman sekalian, kita bisa kalau menggunakan kacamata iman ya, kita bisa meraih maksimal pahala dari pala orang-orang yang patuh, orang yang sholat, orang yang ibadah, kita dengan mendukungnya, ya kan? Kita ikuti langkahnya, kita siapkan fasilitasnya. Misalnya mau ke masjid, kita bonceng di motor, kita apalah segala macam, itu bagus dukung. Atau orang yang melakukan maksiat dengan cara meluruskan kesalahannya, jadi pahala buat kita. Jadi kesalahan orang jangan dijadikan sebagai ajang untuk menggunjing dia. Karena malah dia dosa, kita dosa. Tapi jadikan kesalahan dia dan kesalahan dia justru untuk dirangkul. Ya, untuk dirangkul. Makanya beberapa sahabat mengatakan, saya belum pernah melihat pendidik seperti Rasulullah SAW. Demi Allah dia tidak pernah menyalah-nyalahkanku. Bahkan Nabi SAW dengan sangat santun dan baik menasihatin para sahabat gitu ya. Jadi ini pernah bahkan maaf ya, dalam majelis Nabi SAW itu ada seorang sahabat kentut keluarin angin. Yang lain pada ketawa. Nabi SAW marahin. Kenapa kalian ketawa dengan masalah begini? Karena itu seakan-akan menjatuhkan dia. Mungkin dia tidak sengaja. Atau mungkin tradisi dia itu dianggap biasa. Kan gitu. Maka ada baiknya kita rangkul dan kita nasihatin. Intinya kekurangan orang bukan untuk dicari-cari kesalahannya. Ya, apalagi kalau sudah sampai pada tingkat kita mengatakan kufur. Perhatikan sebagai penutup hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis, ada riwayat Muslim. Dikatakan idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila ada seseorang yang mengkafirkan saudaranya seiman, maka salah satu dari keduanya akan tertimpa kekufuran tersebut. Kalau ada orang jelas-jelas dia murtad, dia bilang saya murtad dari Islam. Oh bisa kita bilang kalau gitu kamu sudah kafir. Oke. Kan pernyataan itu ya, kata-kata itu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata itu ya. Ini pernah kita bahas pada saat kita menyebutkan tentang masalah tidak orang muslim tidak dianjurkan mengucapkan selamat Natal gitu kan. Karena pernah ada terjadi begitu, ada yang mengatakan, kenapa kau tidak mau ucapkan kepada saya Natal seorang anak muda di Amerika bilang sama anak muda muslim. Lalu si muslim bilang, nggak bisa, nanti keluar dari agama saya, gitu kan. Nggak bisa kamu ucapkan itu. Lalu si muslim bilang, kenapa kau tidak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya keluar dari agama saya, kata Nasrani. Kata si muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Karena kata-kata ini bahaya sekali. Orang naudzubillah bilang, saya kafir, kafir betul kalau dia yakin dalam hatinya. Kan gitu. Atau dia syahadat, menit itu langsung masuk Islam. Ini bisa masuk surga. Jadi harus hati-hati. Jadi di sini juga pelajaran penting teman-teman tentang masalah harusnya bisa mengontrol diri kita, mengontrol lisan kita, mengontrol sikap kita. Ya. Jadi kalau sesuatu yang kita mau ucapkan, fikirkan dulu. Ingat statement ulama mengatakan, ucapan yang kau belum ucapkan, maka masih milikmu sendiri. Tapi kalau kamu ucapkan milik orang lain, milik publik. Sebelum ngomong, fikir dulu. Ini benar gak sih? Karena kalau sudah diucapin, susah kita tarik kembali kan? Tapi kalau masih diri kita maka kita aman. Dan ingat nasihat yang disampaikan oleh seseorang dalam majelisnya Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah duduk dia belum isi pengajian, dia bilang bertahun-tahun saya isi pengajian. Ada satu orang di ujung pengajian tidak pernah bicara, tidak pernah nanya. Lalu saya tanya kepada dia, kenapa semua orang tanya kecuali kamu? Dia bilang, saya dengar maka saya ambil manfaat. Dan saya diam maka saya selamat. Kata Iyas Al-Muzani, saya selalu ulang-ulangi perkataan orang ini sampai kapanpun. Karena perkataan yang luar biasa bijak. Bukan tidak boleh ngomong ya, tapi kalau ngomong teman-teman kontrol. Sesuatu yang betul, bermakna, emas yang keluar. Ini bermanfaat gak? Nyakitin orang gak? Gitu. Diam. Ya, kalau enggak, kalau menyakiti maka jangan dilakukan. Allahu a'lam. Ini penting dan juga termasuk dalam riwayat Bukhari tidak boleh menyebutkan fasik ya. Fasik itu kayak orang, kamu itu ahli maksiat. Itu fasik namanya, tidak boleh. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, la yarmi rajulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata fasik dan menuduhnya dengan kata kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh itu tidak seperti yang dituduhkan. Jadi
Belum tentu teman-teman sekalian ada orang misalnya, naudzubillah ya, dia lewat satu tempat dan kebetulan tempat itu banyak pelacuran. Lalu kita mengatakan, oh dia lewat di sana berarti dia orang ya yang fasik, ahli maksiat. Mungkin dia cuma lewat. Mungkin dia datang di situ dia tidak tahu ada tempat perzinahan. Kan gitu. Jadi tidak boleh kita buru-buru untuk menilai orang kecuali depan mata jelas dia berbuat kemaksiatan baru kita berhentikan dan nasihat itu pun kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita.